Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan membawakan materi mengenai konsep etika praktik perpajakan atau cara penghindaran pajak. Video ini dibuat oleh saya sendiri, Seprianti, dengan nomor stambuk 220300071. Pengertian penghindaran pajak. Tax avoidance atau penghindaran pajak adalah usaha wajib pajak untuk meminimalkan badan pajak dengan cara menggunakan alternatif dengan melakukan rekayasa pajak yang masih tetap dalam bingkai peraturan perpajakan yang ada. 5 tax avoidance atau penghindaran pajak merupakan bagian dari perencanaan pajak atau tax planning. Perencanaan pajak atau tax planning adalah usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan dengan memanfaatkan kelemahan hukum dan peraturan undang-undang pajak itu sendiri dengan karakter dan cara tertentu. 6 bentuk tax avoidance atau penghindaran pajak memang tidak tersaji dengan jelas karena tertutupi oleh bingkai hukum yang melegalkan perencanaan pajak atau tax planning itu sendiri. Namun, banyak sekali kasus tax avoidance atau penghindaran pajak yang terjadi. Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian dari tax avoidance. Yang pertama, James Kessler memberikan pengertian tax avoidance sebagai usaha-usaha yang dilakukan wajib pajak untuk meminimalkan pajak dengan cara yang bertentangan dengan maksud dan tujuan dari pembuat undang-undang atau the intent of parliament. Kedua, Justice Reedy atau dalam kasus McDowell dan CO versus CTO di Amerika Serikat merumuskan tax avoidance sebagai seni menghindari pajak tanpa melanggar hukum. Lebih lanjut, OECD mendeskripsikan tax avoidance adalah usaha wajib pajak mengurangi pajak terutang, meskipun upaya ini bisa jadi melanggar hukum atau the letter of the law. Namun sebenarnya bertentangan dengan tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan perpajakan atau the spirit of the law. Pilihan bentuk usaha. Secara umum, terdapat tempat bentuk usaha yang legal sebagaimana diuraikan oleh Santoso dan Rahayu, yaitu yang pertama usaha orang pribadi atau perseorangan, yang kedua partnership yang berupa persekutuan perdata, persekutuan komanditer, CV, dan firma, tiga perseorangan terbatas, yang keempat koperasi, usaha orang pribadi atau perseorangan. Pengusaha perseorangan adalah pengusaha yang memiliki usaha perseorangan itu sendiri. Setiap orang bisa menciptakan entitas bisnis individual yang dibuat tanpa izin dan tanpa adanya prosedur khusus. Selain itu, hampir setiap orang juga mempunyai kebebasan untuk bisa berkembang dalam menjalankan bisnis usahanya, tanpa ada paksaan terkait pembatasan modal untuk mendirikan usahanya. Sementara itu, setiap perusahaan pengusaha biasanya hanya dimiliki oleh satu pemilik saja. Tanggung jawab yang diemban oleh pemilik memiliki sifat yang terbatas. Jika dilihat dari ada atau tidaknya status hukum perusahaan tersebut, maka perusahaan persekutuan dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, badan usaha berbadan hukum, perseroan terbatas atau PT. Perseroan terbatas adalah badan usaha yang dibangun dari berbagai modal saham, sedangkan yang dianggap pemilik perusahaan adalah orang yang menanamkan modal tersebut. Di dalam perusahaan yang berbentuk PT, modal terbanyak tersebut selalu dinamis. Maka dari itu pemilik suatu PT bisa permanen, bisa pula berganti tergantung kepemilian modal sahamnya. Perseroan terbatas atau PT adalah bentuk badan usaha yang paling banyak di Indonesia. Bahkan perusahaan-perusahaan jenis ini banyak yang menggalang kerjasama dengan pemerintah. Koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum. Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Kedua, badan usaha yang bukan berbadan hukum. Firma. Firma adalah badan usaha yang dijalankan oleh dua orang atau lebih atas dasar kerjasama. Yang membedakan badan usaha ini dengan persekutuan perdata adalah jika salah satu pemilik firma berhutang, maka seluruh pemilik menanggung hutang tersebut. Persekutuan komanditer. Persekutuan
Komanditer atau CV. Komanditer adalah bentuk badan usaha yang di dalamnya berisi pemilik aktif dan pasif. Pemilik aktif adalah orang-orang yang bekerja sama mengelola usaha, sedangkan pemilik pasif adalah orang yang hanya menyumbangkan modal saja. Sedangkan untuk keuntungan maupun kerugian dibebankan kepada pemilik pasif ditentukan dari kesepakatan di awal, apakah dibagi dengan porsi rata ataupun sebaliknya. Regulasi hukum untuk badan usaha ini biasanya berupa akta notaris, akan tetapi itu tidak menjadi syarat mutlak dalam pendirian usaha. Persekutuan perdata. Persekutuan perdata adalah persekutuan yang menjalankan profesi secara terus-menerus dan setiap sekutunya bertindak atas nama sendiri, serta bertanggung jawab sendiri terhadap pihak ketiga. Baik, mungkin cukup sekian materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.